Hai, perkenalkan nama saya Priska Lompoliu. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pornografi. Apa sih itu pornografi? Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya dalam berbagai media komunikasi atau pertunjukan di muka umum. Ada beberapa tahapan kecanduan pornografi, yaitu yang pertama yaitu melihat. Pertama kali melihat iklan handuk, sabun, pakaian dalam, parfum yang menunjukkan keindahan tubuh wanita. Di tahap ini, seseorang masih merasa jijik, tidak nyaman, dan juga kaget. Yang kedua, penasaran. Selanjutnya, otak yang mengaktifkan hormon dopamin yang memberikan kesenangan dan kenyamanan, sekaligus rasa penasaran yang membuat seseorang menginginkan lagi dan lagi. Kaget dan jijik ketika pertama kali melihat secara bertahap menghilang, berubah menjadi rasa penasaran. Dalam hal ini, semakin terjerumus dalam kecanduan. Ketiga, semakin meningkat ketika terjerumus kepada kecanduan, semakin hari semakin menginginkan yang lebih hot lagi. Dari semula cuma iklan lewat di TV, menjadi gambar, dan bahkan video porno, dan terus meningkat hingga seseorang terdorong untuk meniru apa yang dia buat. Yang terakhir, yaitu meniru. Pada tahap ini, seseorang menirukan apa yang dia lihat di video porno. Dan yang paling banyak dilakukan adalah masturbasi. Jadi kecanduan masturbasi tidak bisa lepas dari film porno lagi. Untuk itu, kalau mau berhenti, mulailah untuk stop menonton film porno. Apa saja sih bahaya pornografi? Bahaya pornografi yang pertama yaitu memberikan efek candu, merusak otak, dan mengurangi sensitif terhadap rangsangan sosial. Timbulnya keinginan mencoba dan meniru, menimbulkan depresi dan kecemasan. Juga beresiko melakukan pelecehan seksual. Apa saja gejala pornografi? Gejala pornografi yang pertama yaitu tidak tahan sehari tanpa menonton film porno dan cenderung mengambil risiko seperti menontonnya saat bekerja. Yang kedua, merasa kehidupan seks kurang memuaskan. Yang ketiga, mengabaikan tanggung jawab yang lain untuk melihat pornografi. Yang keempat, merasa frustasi atau malu setelah melihatnya, tetapi masih tidak bisa menahan hasrat. Kelima, menghabiskan banyak uang untuk melihat konten erotis. Dan yang keenam, menjadikannya media untuk mengatasi kesedihan, kecemasan, insomnia, atau masalah kesehatan mental lainnya. Ada penelitian dari hampir 2.000 orang memang menonton video porno yang rutin itu dapat membuat masalah terhadap relasi. Jadi relasional itu bisa masalah. Jadi kondisi psikisnya bisa masalah. Jadi seseorang menjadi lebih cynical, lebih sinis terhadap hubungan pasangan. Kemudian ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Jadi body image-nya jadi berubah. Kadang melihat video porno yang kelihatannya, bisa lama banget ya, setengah jam, 2 jam nggak berhenti itu. Yang sementara orang juga cuma 5 menit, 10 menit udah cukup, dia merasa kok kalah ya. Nah, jadi body image-nya kurang. Padahal kalau kita lihat industri film porno untuk membuat film 45 menit itu konon kabarnya 3 hari itu syutingnya. Industri ini menjadi mislead ya, memberikan informasi yang keliru. Jadi ada body image-nya terganggu, jadi pikiran psikisnya terganggu. Kemudian hubungan relasi dengan pasangan juga masalah, ketidakpercayaan, ya, ketidakpuasan, ya. Kemudian hubungannya renggang, ini menjadi masalah. Nah, secara biologis ternyata efek adiksi dari menonton
konten-konten pornografi ini bisa membuat neurotransmitter di otak itu menjadi berubah. Penelitian menyebutkan konten-konten yang didapatkan ini konten-konten yang lebih ke arah sifatnya violent, ke arah kekerasan gitu. Jadi seseorang itu bisa berubah perangainya. Jadi kayak mirip dengan orang teradiksi dengan narkotik gitu ya. Dia mempengaruhi terhadap neuron-neuron syaraf-syaraf dan neurotransmitter di otaknya. Nah, ini akan berpengaruh pada jangka panjang. Ketika jangka panjang, lama-lama fungsi otaknya juga akan berubah. Ketika fungsinya otaknya berubah, perilakunya akan berubah. Jadi dia lebih cenderung ingin menghasilkan atau menonton film-film yang lebih kasar, lebih keras. Nah, ini akan berpengaruh terhadap perilaku seksualnya dia. Nah, ini yang kita lihat efek jangka panjang dari menonton konten-konten pornografi secara rutin. Nah, kalau nonton dengan pasangan, ini bisa juga menjadi meningkatkan gairah seksual. Karena rangsangan-rangsangan seksual dengan menonton film itu bisa membangkitkan gairah seksual. Membangkitkan arousal itu bisa, apakah nontonnya sendiri ataupun barengan dengan pasangan. Cara pencegahan pornografi yaitu yang pertama, edukasi seks sejak dini. Yang kedua, meningkatkan iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menyadari dampak negatif pornografi terhadap otak dan mental. Yang keempat, mengisi hari dengan kegiatan yang positif seperti berolahraga atau mengikuti kegiatan organisasi. Dan yang kelima, yaitu mengikuti seminar tentang bahaya pornografi.